Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, para pejuang-pejuang subuh yang semoga Allah berikan istiqomah dalam melakukan taat hingga akhir hayat. Terkhusus saya ingin menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marja Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Andes Kiai Muhyiddin SHMH Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Nasin SQMA Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Fajar Maulana SPDI, Ketua Dek FS3G Al-Mukarram Al-Ustad Dr. Andes Haji Nanang Pramara MM, Ketua DKM Masjid Al-Fajri Ustadz Suwandi MEI. Kayaknya ini untuk kedua kali saya hadir di sini. Sebelumnya di atas ya. Kenapa? Iya, sekarang di bawah dua kali. Mudah-mudahan akan menjadikan keberkahan. Dan para asatidz, para kiai yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat yang saya miliki kepada beliau-beliau. Senang bisa hadir di FS3G karena akan terbangun sebuah motivasi tentang orang-orang yang yakin akan janji Allah. Dan memang kalau sudah berniaga dengan Allah, maka akan menjadi sebuah harapan yang ada di setiap saat. Ada sebuah kitab namanya Bahrud Dumo, Lautan Air Mata. Di situ diceritakan ada seorang lelaki yang bernama Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq. Saya langsung masuk pada motivasi hikmah dari pengajian subuh FS3G, biar kita tambah optimis bahwa akan ada perlakuan khusus dari Allah buat mereka pejuang-pejuang subuh. Seorang lelaki yang membuat Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, saat beliau berhaji terkaget-kaget karena dalam sela pelaksanaan ibadah haji dia tertidur dan bermimpi bahwa semua jamaah haji yang melaksanakan tahun itu tidak diterima hajinya. Tapi karena ada satu orang yang dia tidak berhaji, tapi kemudian dia sedekahkan biaya hajinya untuk seorang wanita yang tidak mampu memberikan makan kepada anaknya, sehingga kemudian mendapatkan keistimewaan pahala hajinya semua atau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki inilah yang bernama Tuan Syekh Ali bin Muwaffaq, seorang ahli ibadah, seorang yang dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Satu waktu beliau bercerita, dan ini termaktub dalam kitab Bahrud Dumo, bahwa beliau berkata, kharajtu yauman li'u'adzina, aku keluar satu hari untuk mengumandangkan adzan. Jadi bukan hanya datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi dia juga orang yang mengumandangkan adzan. Dan kemudian beliau bercerita, fa'asaltu qirtasan fa'akhadtuhu wa wada'tuhu fi kummi. Beliau bercerita pada saat dia menuju ke masjid, dia mendapati ada sebuah kertas.
yang kemudian dia ambil dan kemudian dia taruh di sela-lengan bajunya. Wa aqamtus salata wa shallaitu, aku mendirikan sholat dan setelah selesai sholat wa qara'tuhu, aku membaca. Itu kertas yang dia pungut pada saat dia menuju ke masjid yang dia pengen kumandangkan adzan. Saya jadikan ini pintu masuk untuk kita bertambah yakin bahwa langkah yang kau gerakkan dari rumah untuk datang memenuhi panggilan Allah dalam rangkaian keistiqomahan program FS3G adalah satu pilihan tepat. Ketika dia membuka itu kertas, terdapat sebuah tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Ya Ali ibn al-Muwaffaq, Atakhaful faqra wa ana rabbuka. Jadi dalam kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian ada tulisan nama beliau, wahai Ali bin Muwaffaq, Atakhaful faqra wa ana rabbuka, apakah engkau takut akan kefakiran, kemiskinan, kemelaratan, padahal aku adalah sebagai Tuhanmu. Inilah yang menjadi garansi buat siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin tersentuh kemiskinan kalau engkau menyembah Allah dan menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Ada Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau ceritakan sosok laki-laki yang dia mempunyai kedudukan istimewa, nggak peduli lagi, nggak butuh lagi dengan manusia untuk urusan hidupnya. Seorang lelaki yang kalau mendengar hadis baginda Rasulullah maka dia akan menangis. Yang bercerita adalah Malik bin Anas, dimaktubkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Kata Malik bin Anas, dia bercerita, idza dzakarna lahu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka hatta narhamahu. Apabila kami menyebutkan kepadanya hadis dari baginda Rasulullah, maka ini orang pasti menangis. Namanya Tuan Syekh Ayyub As-Sakhtiyani. Jemaah, sampai kami kesian karena begitu dahsyat tangisannya. Kan majelis FS3G tidak pernah luput untuk mengumandangkan pembacaan kisah maulid di setiap kali acara subuhnya. Padahal tadi saya dapat informasi semalam ada maulid di sini katanya. Ya, ini digelar lagi nih. Wah, semakin menguatkan. Ada seorang laki yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani, dia mempunyai kecintaan kepada baginda Rasulullah, dan cinta kepada Rasulullah bukan cinta yang otomatis terjadi pada diri seseorang. Dia perlu campur tangan dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ulama mereka berpendapat yakunul ulama alaihi wasallam lain mahabbatan tabi'iyatan walakinna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iman. Cinta kepada baginda Rasulullah bukan cinta tabi'iyah, bukan cinta yang dia akan timbul dengan sendirinya, kahubbil insani liwaladihi wa ahlihi wa malihi wa zaujatihi. Bukan. Cinta kepada baginda Rasulullah bukan seperti cinta seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, seseorang kepada hartanya, seseorang kepada keluarganya, seseorang kepada pasangannya. Bukan. Cinta kepada Rasulullah adalah iman. Ayatnya tadi saya baca di awal.
wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian bahwa pada kalian ada Rasulullah. Qad mata Rasulullah, sudah mati, sudah meninggal baginda Rasulullah. Tapi begitu engkau datang ke masjid ini, begitu kau hadir di majelis FS3G, maka di dalam tubuhmu mengalir energi baginda Rasulullah. Kau tahu Nabi berpesan, bila kau sedang berjalan dan kau dapati taman surga, maka singgahlah. Taman surga yang dimaksud oleh Nabi adalah di majlis ilmu, majlis zikir. Saat kau melaksanakan sholat berjamaah, maka ada energi baginda Rasulullah di dalam diri kalian. Karena Nabi menganjurkan untuk sholat berjamaah. Bahkan beliau bersabda, seandainya mereka tahu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka merangkak menuju masjid. Jemaah sekalian yang berbahagia, tetapi yang menarik adalah ini Tuan Syekh Ayub As-Sakhtiyani ketika sudah begitu mencintai baginda Rasulullah. Abu Nuaim Al-Asfahani bercerita, dia punya teman yang sebagai seorang khalifah, namanya Yazid bin Malik bin Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Dia punya teman dari kecil, teman dekat, kemudian jadi khalifah. Disebut dia Yazid yang ketiga dalam Bani Umayyah. Jemaah, tapi ada doa unik yang dia selalu ucapkan begitu tahu teman dekatnya jadi khalifah. Apa doanya? Allahumma ansihi dzikri. Ya Allah, bikin dia lupa dari mengingat. Saya ketika ngebaca ini, sampai segitunya orang kalau udah cinta pada Rasulullah, dia tidak lagi menginginkan disebut oleh orang lain, padahal sebagai seorang khalifah. Makanya kalau orang sudah mengenal Allah dan Rasulnya, dia nggak jadi orang yang berebut dekat dengan mereka yang katanya punya jabatan, punya kekayaan. Enggak, karena mereka sudah nyaman dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi. Dia nggak mau diingat sama khalifah. Kebanyakan orang kan pada berebut, bahkan nggak sedikit yang begitu foto sama para pejabat pakai dipajang di ruang tamu. Ya nggak salah, saking girangnya. Tapi jemaah, bagaimana engkau kemudian saat menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang meletakkan rasa cinta kepada kalian akan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi itu iman di dalam hati kalian, sehingga rintik hujan, gelapnya malam, menjelang waktu pagi, tak menghentikan langkah kita datang di majelis FS3G. Ente nggak bisa menolak, karena Allah yang menghiasi iman itu di dalam hati orang-orang yang datang ke masjid sholat berjamaah. Makanya kalau mereka yang pernah umroh dan haji, ada doa khusus dalam buku panduan Departemen Agama dalam tawaf. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Tuh lihat, saking kepengennya Allah letakkan di dalam hatinya, punya iman dan dihiasi di dalam hatinya, dibaca tuh doa dalam putaran tawaf yang tidak ada doa dibaca kecuali akan diijabah. Kita udah dipilih, jamaah FS3G udah dipilih oleh Allah. Dia tidak pernah merasa bosan untuk mengumandangkan bacaan maulid
di majelis FS di Gagi saban subuh di hari Ahad. Jemaah, kalau udah cinta kepada baginda Rasulullah, maka dia akan dapat jaminan nggak boleh susah dunia, nggak boleh susah di akhirat. Saya mau cerita kisah nyata. Ini Ustaz Ahmad, saya berapa menit lagi Ustaz Ahmad? Saya pengen padetin nih ceritanya karena udah mau jam 6, 5 menit lagi kali. Jemaah, ini kisah nyata. Saya sampaikan ini di majelis maulid karena saya ketemu sama orangnya. Biar kita tahu sebagai umat Nabi Muhammad itu terlalu istimewa, terlalu mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dengan sesuatu yang kau lakukan dan teramat sederhana. Sebulan yang lalu saya baru pulang dari Tarim. Saya nganter saya punya anak untuk belajar di sana. Tapi yang menarik jemaah, dalam perjalanan ini kisah nyata yang saya ingin sebarkan karena saya ketemu orang di perjalanan pada saat transit di Kairo. Saya ketemu sama nih orang dan kemudian dia tanya, Ustadz, antum mau kemana? Saya mau ke Tarim, mau nganter anak. Saya balik tanya, antum mau kemana? Ke Tarim juga. Antum mau ngapain? Saya dulu lulusan Ahqaf tahun 2003. Sekarang saya mau ke Tarim, mau di tanah. Gaya banget nih orang beli tanah pakai ke Tarim. Kalau dari potongannya Pak, mukanya nggak kelihatan muka orang kaya. Kan kalau muka orang kaya kelihatan, rada glowing. Kayak Muhyiddin nih rada glowing. Nggak kelihatan deh potongannya, potongan orang punya duit. Tapi ini fakta, saya ketemu sama orangnya. Dia bilang, Ustaz, saya mau ke Tarim. Ada Kiai Mulyadi. Saya di entertain dengan adik beliau yang bungsu. Mana tadi orang itu? Tadi ada. Dia punya ilmu ngilang barusan udah di sini. Kalingan tiang kali. Oh no beliau. Saya di entertain sama adik beliau karena yang ngurusin keberangkatan saya adik beliau. Itu baru adiknya, gimana abangnya? Udah nguasain di sono luar biasa. Jadi ajak kemana aja sama adik beliau. Dan salam dari beliau untuk antum. Beliau bilang kalau ketemu abang aneh salamin ya. Alhamdulillah. Jemaah, ini dia bilang saya mau beli tanah di Tarim. Potongannya biasa Pak, pakai baju koko. Putian juga baju koko saya. Pakai sarung. Dia bilang mau beli tanah di Tarim. Begitu saya di Tarim, ketemu beliau lagi di Zambal. Setiap pagi beliau ziarah ke Zambal. Di situ makam para aulia. Saya tanya begitu pulang, ketemu lagi di Sewun. Saya tanya udah jadi, Kiai beli tanahnya. Beliau orang Gresik. Dan beliau punya pesantren di Gresik. Kemudian dia bilang, belum boleh. Nanti nunggu kabar dari Habib Umar bin Hafid. Karena beliau soal, kata Habib Umar bin Hafid, nanti nunggu informasi dari Anda. Kalau kata Anda beli. Bukan duitnya nggak ada, tapi nunggu informasi dari Habib Umar bin Hafid. Akhirnya saya penasaran juga nih. Sebelum pisah sama dia saya tanya, ente punya amalan apaan sampai duit banyak kayak begitu? Beli tanah di Tarim. Kalau di Jaka Sampurna sih masuk akal. Di Tarim dia mau beli tanah, mau bangun pesantren. Karena dia punya santri di Gresik. Kalau udah selesai di situ dia mau kirim, nanti ngajar temen-temennya di sana. Jemaah, begitu saya tanya beliau bilang, Ustadz, saya punya amalan. Yang ini saya lakukan, nggak pernah putus. Saya nggak kuat puasa. Saya punya amalan setiap jam 12 malam lewat, baca sholawat 1000 kali. Mending kalau sholawatnya panjang Pak, sholat tunjinab panjang dia. Ini sholat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca ini Pak, cuman nadanya nggak begitu. Kalau begitu mas setengah hari baru kelar. 1000 kali dia baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Dia bilang, ya Ustaz, saya sampaikan di tempat ini supaya menjadi jalan keluar yang konkret. Begitu mudah sesungguhnya engkau untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah, dan begitu dahsyat bacaan ini sholawat. Nggak sampai 20 menit tuh baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, apapun yang saya kepengen Ustaz, seakan-akan diturutin sama Allah. Wah, ini orang Pak umurnya baru 40-an, anaknya pakai 8, anaknya 8, bini 2, rada pelanan kita ngomong. Bini 2. Tapi dia bilang, kalau saya pengen sesuatu, tiba-tiba sesungguhnya ini teramat mudah ketika kemudian Allah kirimkan orang yang ingin memenuhi kebutuhannya. Sampai dia bilang, kenapa saya ketarik sekarang? Karena ada orang yang datang ke rumah saya dan bilang, Kiai mau apaan? Saya lagi dapat rezeki banyak. Dia emang udah pengen beli tanah, cuman belum waktunya mau ke sana. Saya mau ke Tarim, dikasih uang $10.000. Kalau 15.000 150 juta. Begitu pulang Ustaz, duit saya pakai $7.000 buat bagi-bagi yang di sana di Tarim, ini sisanya ada $3.000. Saya mau pulangin ke orang. Saya bilang, sok banget pakai dipulangin. Basa-basi doang Ustaz, pasti dibalikin lagi sama dia. Basa-basi doang. Tapi ini fakta, saya bertanggungjawabkan yang saya sampaikan dunia akhirat. Boleh jadi ini yang akan juga terjadi kepada semua jemaah FS3G, karena engkau tak pernah lelah mengumandangkan cinta di majelis FS3G. Bukan sekedar sholawat, bahkan sirah baginda Rasulullah terus dikumandangkan. Shallu ala Nabi. Oh, memang cinta itu harus diwujudkan, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu akan membuatmu menjadi buta dan menjadi tuli. Itulah mengapa kemudian tidak tercegah kita punya langkah di tempat ini. Kita bukan hanya sekedar cinta kepada FS3G, tapi majelis ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian berbahagia, bagian ini akan menjadi sebuah motivasi yang mudah-mudahan menguatkan diri kita. Jangan nyerah, jangan mundur. Berbuat kebaikan itu karunia, bukan sembarang orang yang bisa melakukan ketaatan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang letakkan itu cinta di dalam hati kita akan iman. Tetap semangat dan semoga menjadi manfaat. Persis jam 6 tepat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.